lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsalati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita haturkan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji adalah milik Allah, dengan pujian yang baik, dengan pujian yang banyak, dan tentunya dengan pujian-pujian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada Sang Juru Selamat sejati yang kekal abadi, yang hadirnya telah menebarkan rahmat, dan hanya beliau satu-satunya kelak yang akan aparing syafaat daga umat tasedulun salawat engki ka dinto Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasan bin Abdimanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ma'ad bin Adnan bin Haidar bin Ismail bin Ibrahim, terus sampai ke atas. Ada besaran panjenengan sahabat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang sangat saya hormati segenap tokoh masyarakat, Haji Mahfud sekeluarga, Mas Rifki, dan semuanya yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, juga grup Hadrah apa namanya Kramayuda, saya pimpin sekarang Ustaz Sutik. Alhamdulillah bisa makin. Jadi saya berbicara ini bercampur begini. Ya alhamdulillah kita sekarang dipertemukan oleh Allah di bulan saya pun dekat bulan Ramadan. Ini Ramadan sudah di abang pintu. Entah salah orang tolong minggu. Entah sampai ini bulan Saban, bulan dimana sejak pertama kali menginjak di bulan Rajab terus meningkat sampai bulan Saban sampai bulan Ramadan. Makanya Gusti Kanjeng Nabi nalikana hadir di bulan ini duan Gusti Kanjeng Nabi Allahumma barik lana fi Rajab wa sakana wa barikhna Ramadan. Maka boleh salam penjenengan pada Pak. Karena ada orang yang tidak sampai ke bulan Ramadan. Emang kenapa tidak sampai? Karena satu, mungkin Allah sudah saatnya memanggil. Yang kedua, mungkin karena di dalam diri kita ini ada sifat malas. Itu orang dan sifat malas itu jangan diikuti. Umat-umat dulu itu hancur hanya karena al-kasalu, menuruti sifat malas. Ini ada 2 poin yang saya sampaikan. Pertama di bulan Saban. Yang kedua pentingnya temanya ini tema Isra Mi'raj. Jadi singkat saja, yang penting kita sama-sama memberikan pemahaman kepada kita semuanya, lebih khusus di Gubernur TV. Jadi alangkah celakanya dari Kanjeng Nabi, orang yang bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain sementara dirinya sendiri tidak baik. Ini celaka-celakanya orang. Jadi ini nasihat ini pertama untuk diri saya sendiri, yang kedua untuk para panjenengan semuanya. Jadi alhamdulillah kantor di sini ada istiqomah setiap malam Kamis manis. Ya benar katanya Ustaz Rifki tadi. Jadi adanya zikir ini sangat penting sekali. Ini satu, kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, menghidupkan agama Allah lewat zikir manaqib. Jadi Jadi kita di sini menghidupkan agama Allah lewat zikir manaqib. Sekarang ini faham-faham yang bertabrakan dengan ahli sunnah wal jamaah ini bertebaran. Ya, jadi saya dengan teman-teman di sini, ya, dari keluarga besar Haji Mahfud, ini di sini dengan teman-teman kita semua di sini menghidupkan agama Allah. Apa yang kita jadikan amalan sini? Zikir manaqib. Ada sarwaan, sholawatan seperti ini. Ini semua ini bahan bakunya Al-Quran semua. Saya orang yang ngasih gelem agama, agama Allah, maka akan dimakmurkan. Apalagi sekarang di bulan Saban.
keutamaan bulan Sa'ban. Dari bulan Rajab ini Allah sudah menebarkan bursa pahala yang luar biasa. Menempian dari compok entar ke entok. Setiap satu langkah kemarin di bulan Rajab itu dihitung sama dengan satu langkah, sama dengan 70. Di sini Al-Fatihah sekalian pada napetong polo. Panjenengan asodakor, napa poin bagi? Mana asodakor rokok setong pada napetong polo. Asodakor gula sekilo pada napetong polo kilo. Allah meningkatkan bursa pahala di bulan sekarang ini. Sebentar lagi naik di bulan Sa'ban. Maaf, sudah naik. Masanya saudara. Jadi sekarang kita sudah masuk di bulan Sa'ban. Ini yang lebih meningkat lagi, bursa pahala lebih tinggi. Makanya eman monta noraki ibadah meningkatkan di bulan Sa'ban, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Makanya ayo di bulan Sa'ban ini tingkatkan sholat. Saya nanti akan membahas masalah pentingnya sholat fardu. Ya. Jadi di bulan Sa'ban ini Rasulullah dawuh, katanya Rasulullah puasa di awal 3 hari di awal bulan Sa'ban, di pertengahan bulan Sa'ban 3 hari, di akhir bulan Sa'ban 3 hari. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di awal bulan Sa'ban, di pertengahan bulan Sa'ban, di akhir bulan Sa'ban, maka orang tersebut, kata Rasulullah, akan dinilai sama dengan ibadahnya 70 nabi. Dan nanti meninggalnya akan dicatat sebagai orang yang meninggal mati syahid. Ini luar biasa ini. Orang kalau sudah mati syahid itu jaminannya tidak ada lain. Ini momen yang luar biasa. Tingkatkan ibadah. Semua apa yang ada dalam diri kita, nilai ibadah. Ibadah ini bermacam-macam. Menghormati orang tua ibadah. Kita mengerjakan sholat fardu itu ibadah. Berbuat semua kebaikan itu ibadah. Makanya Bunaki Hamid Pasuruan sekocok kokoh. Kalau diniati ibadah sekocok kokoh, sekucuk kuku. Kalau diniati ibadah, maka semua akan bermuara kepada pahala. Oleh karena itu sekarang ini di bulan Sa'ban ini bulan bertabur bursa pahala. Bertabur bursa pahala. Eman panjenengan meraki manakib. Tahun depan belum tentu. Tahun depan belum tentu kita ketemu. Hanya ada di bulan Sa'ban ini tingkatkan terus, apalagi nanti di bulan Ramadan. Orang berbuat kebaikan itu memang berlebih. Coba menengku TV, mon alako saya kalau karuan yang agak emak, kian. Terutama ibu-ibu kalau lihat TV itu di kampung saya itu masya Allah luar biasa. Jadi mana ada sinetron dulu. Tapi kalau diniati ibadah, semua akan berlaku yang dinamakan kemalasan. Umat-umat terdahulu hancur karena menuruti sifat malas. Jadi itu sekarang di bulan Sa'ban tingkatkan semua ibadah. Tingkatkan semua ibadah, mulai dari yang wajib sampai sunnah. Nah sekarang momen yang paling tepat di bulan Sa'ban ini Allah memberikan peringatan kepada kita lewat peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yaitu seperti ayat yang saya baca tadi, yaitu perintah tentang adanya sholat fardu. Jadi ini sangat penting sekali. Memang sebenarnya perintah sholat ya, perintah sholat ini, Isra Mi'raj ini sudah menebar dan menyebar kemana-mana. Tapi rasanya sulit untuk kita terima dengan akal yang sehat. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini sangat berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Dan di dalam Al-Quran sudah dikatakan hal-hal yang gaib itu berkaitan dengan masalah keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa diterima dengan akal. Kenapa? Karena akal ini fungsinya adalah untuk mengolah data. Jadi semua informasi yang masuk ke dalam indera kita, semua yang masuk ke dalam indera kita, ini belum bisa dicerna oleh akal. Karena akal ini fungsinya adalah untuk mengolah data-data.
Makanya yang bicara pertama, yang bisa menerima adalah keimanan. Orang yang beriman yang bisa menerima adanya peristiwa ini. Jadi peristiwa sholat fardu, perintah sholat fardu ini adalah hal yang gaib. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang gaib, yang tidak bisa dicerna dengan akal. Makanya ketika ada peristiwa Isra Mi'raj ini, Kanjeng Nabi dikatakan orang gila. Bayangkan ya, saya perjalanan mulai dari Mekah ke Madinah berdurasi 5-6 jam, itu dengan jarak 450. Ya, ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha hanya ditempuh 1 malam. Ringkak beres. Bahkan banyak yang murtad orang-orang Islam pada waktu itu, tidak percaya. Yang percaya hanya sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan ada yang meragukan, tapi karena Kanjeng Nabi terkenal kejujurannya, mereka diam. Yang tidak percaya mereka keluar. Apa yang terjadi? Ya hanya keimanan orang-orang yang beriman yang bisa menerima ini. Karena saya endeng lagi masalah sholat fardu. Saya minta tolong kepada saudara-saudara saya semuanya ini. Karena kalau Allah menurunkan perintah ya, di luar sholat fardu, ini cukup lewat malaikat. Perintah apapun yang dia Al-Quran, semua hukum-hukum itu cukup lewat malaikat. Tapi masalah sholat fardu ini tak cukup lewat malaikat. Dari pentingnya masalah sholat ini sampai Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. Dan Kanjeng Nabi mendapatkan kedudukan yang paling mulia dibanding dengan nabi-nabi lainnya. Coba kalau kita lihat peristiwa Nabi Musa ketika bertemu dengan Rasul, dengan Allah di Bukit Tursina. Ketika itu Nabi Musa berhadapan dengan Allah di Bukit Tursina, Allah mengatakan lepas sandalnya, dilepas sandalnya. Tapi ketika Kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha terus ke arsy-Nya Allah, Kanjeng Nabi pakai alas kaki, pakai sandal, tidak disuruh melepas sandalnya. Begitu mulianya. Jadi kalau kita melihat ini dari sekian nabi-nabi, kalau di Al-Quran dikatakan 312 nabi, itu pun sama Allah masih disaring menjadi berapa? 25 nabi. Dan dari 25 nabi ini masih disaring lagi menjadi 5 nabi yang terkenal dengan ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 nabi ini disaring lagi sama Allah. Siapa? Tidak ada lain, yakni ratunya Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Nantinya saya dengan panjenengan ini, waduh, tongok umat, jadi umat harus dikasih Nabi. Saya dengan panjenengan dalam sebuah hadis qudsi, kalau mau bertobat, ya, jadi umatnya Rasulullah, kapanpun, dimanapun diterima tobatnya. Tapi mengguna salah panjenengan, podi sebelum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau saya dengan panjenengan dijadikan umat sebelumnya Nabi Muhammad, kalau tobat kita benar ke Mekah, harus ke Mekah. Dari mulianya umat Gusti Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi lebih mengutamakan umat-umat yang sekarang ketimbang yang dahulu. Kalau yang dahulu bisa bertatap muka langsung dengan Gusti Kanjeng Nabi. Kalau yang sekarang yang jauh 1500 tahun, Kanjeng Nabi sangat cinta kepada saya panjenengan. Makanya sholawat hidupan, zikir manakib ada sholawatnya, istighosa ada sholatnya, semua ada sholawatnya, semua ada sholawatnya. Ya. Nah, ini yang paling penting. Sekarang bab masalah sholat, Kanjeng Nabi di saat bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, bertemu berhadapan langsung kepada Allah, apa yang diucapkan Kanjeng Nabi kepada Allah ketika bertatap muka? Kanjeng Nabi langsung mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatulillah. Allah menjawab assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menjawab. Kemudian Kanjeng Nabi masih ingat kepada saya dengan panjenengan kepada seluruh umatnya, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan dalam peristiwa yang hebat, yang dahsyat ini, malaikat tidak diperkenankan naik. Dan diperbolehkan naik.
dari bawah. Malaikat melihat di bawah arsy, melihat dialog yang romantis antara Allah dan Rasulnya dan kekasihnya. Kemudian malaikat bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi salat tahiyat yang dibaca saya dengan panjang di saat sholat itu adalah pertemuan Allah dengan Gusti Kanjeng Nabi yang dibaca saya dengan panjenengan setiap hari. Jadi itu sholawatnya Allah kepada Rasulullah. Jadi sholawat ini ada 3 macam. Ada 4. Pertama, sholawatnya Allah dan Gusti Kanjeng Nabi. Yang kedua, sholawatnya malaikat dan Gusti Kanjeng Nabi. Bagaimana sholawatnya malaikat? Sallallahu ala Muhammad. Ini adalah sholawatnya malaikat. Dan yang ketiga, sholawatnya manusia kepada Rasulullah. Dan yang keempat, sholawatnya Kanjeng Nabi sendiri. Kanjeng Nabi juga bersholawat. Apa ada sholawat Kanjeng Nabi ini? Jadi dalam bacaan sholat itulah sholawatnya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi membaca sholawat, itu yang dibaca ya Kanjeng Nabi termasuk bersholawat kepada dirinya sendiri. Ini memberikan contoh uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Gitu. Orang yang bersholawat kepada Rasulullah, ya ada jaminan. Karena dalam sebuah hadis qudsi, Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, limanis samawati wal ardh, untuk siapa aku menciptakan langit dan bumi? Kanjeng Nabi ajawab, laka ya Rabb. Ya Muhammad, kata Allah kepada Rasulullah, limanil jannah wan nar, untuk siapa aku menciptakan surga dan neraka? Kanjeng Nabi ajawab, laka ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi kepada, ya Muhammad, liman anta, aku menciptakan engkau Muhammad untuk siapa? Kanjeng Nabi menjawab, laka ya Rabb. Ya Muhammad, liman anna, adanya aku Muhammad untuk siapa? Apa kata Allah? Allah panjenengan yang paling tahu. Ya Allah, ya Rabb. Ya Muhammad, ketahui ya, aku menciptakan langit dan bumi. Aku menciptakan surga dan neraka. Aku menciptakan engkau Muhammad. Adanya engkau dan aku ya Muhammad adalah untuk orang-orang yang mau bersolawat kepadamu ya Muhammad. Ini artinya apa? Kalau kita tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, Allah sudah menciptakan neraka untuk orang-orang yang tidak mau bersolawat. Dan dengan solawat itulah pintu langit juga akan dibuka. Hanya dengan berhadapan dengan segala macam problem yang tidak terpecahkan, sudah ikut manakib bersolawat yang banyak. Solawat ini satu-satunya bacaan yang praktikum kan macam itu. Tak apa-apa tekatan di wudhu, gimana ngaji, gimana sholat, gimana lainnya, tapi kan solawat. Tekapan yang gak mampu baca solawat, perbanyak solawat. Mun asodakoh, tak ikhlas, tak ada pak. Sholat tak ikhlas, tak ada pak. Tapi manusianya mana sholawat tak ikhlas, pakun tekapun teroh dalam orang pakun. Satu sholawat Allah memberikan 10 rahmat. Sekarang makin kan dalam bulan Sa'ban makin kan meningkat 700 kali lipat. Tinggal mengalihkan aja 10 kali 700 berarti 7.000 gitu. Itu sholawat. Opininya panjenengan ala pun enggak mau sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Tahu ngerasain orang, ngerasain ampun dekat Allah, asal dekat ketika Nabi. Opininya. Makanya niatkan panjenengan di masalah, tidak ada manusia tidak punya masalah. Ini namanya hidup pasti punya masalah. Tapi sebenarnya hakikinya Allah memberikan cobaan, Allah memberikan penyakit, Allah memberikan apapun itu sudah lengkap dengan solusinya. Allah menurunkan penyakit sudah lengkap dengan obatnya. Gue udah sama panjenengan saya sangka males, tak gelem entar. Makanya mari adanya tiket yang mampu. Karena sekarang saya dengan panjenengan hidup sekarang di alam nyata. Di pada itunya dengan alam nyata. Akhiratnya cerita hal yang gaib. Isra Mi'raj, peristiwa sholat kita gaib. Makan kita gaib. Udah sama jenengan makin epodi
di alam nyata. Alam nyata